Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak buntu gitu? Nungguin motivasi datang, tapi nggak muncul-muncul juga. Nah, kali ini kita akan bongkar 5 prinsip kuno dari para samurai yang bisa bantu kita membangun disiplin baja buat ngelawan rasa malas. Kita semua pasti pernah deh kejebak di situasi ini. Bilang ke diri sendiri, nanti deh kalau lagi mood. Wah, ini jebakan yang bahaya banget. Saya pernah dengar cerita seorang pengusaha sukses, bisnisnya gede, tapi dia malah kehilangan motivasi. Dia selalu nunggu rasa yang pas buat bertindak. Jadi musuh sebenarnya itu bukan kurangnya impian, tapi kebiasaan nungguin mood baik. Oke, ayo kita luruskan dulu salah kaprah ini. Banyak banget yang mikir kalau motivasi itu kuncinya. Padahal ya, motivasi itu rapuh cuma sementara dan tergantung banget sama perasaan kita yang gampang naik turun. Nah, beda sama disiplin. Disiplin itu ibaratnya senjata kita. Kuat, tahan lama, dan dibangun dari kebiasaan, bukan emosi sesaat. Ini nih yang bakal jadi fokus kita. Jebakan motivasi itu adalah keyakinan kalau kita harus merasa termotivasi dulu sebelum mulai bertindak. Ini nih bisa dibilang kebohongan terbesar yang sering kita tanamkan ke diri sendiri. Musuh kita itu bukan kurangnya tujuan, tapi kebiasaan menunda tindakan cuma karena nunggu suntikan perasaan positif. Coba deh bayangin seorang samurai di medan perang. Apa mereka bilang, tunggu dulu komandan, saya lagi ngamut bertarung hari ini? Ya nggak mungkin kan? Mereka bertindak bukan karena perasaan, tapi karena latihan, jadwal, dan kebiasaan yang udah mendarah daging. Disiplin itu pemandu mereka. Oke, kita masuk ke prinsip pertama. Siap-siap ya, karena yang satu ini bakal ngejungkir balikin semua yang mungkin selama ini Anda pikirkan soal tindakan dan perasaan. Ini dia inti prinsipnya. Kodo ga kokoro otsukuru. Artinya, tindakanlah yang membentuk perasaan. Buat para samurai, perasaan itu terlalu labil buat dijadiin panduan. Perasaan kan datang dan pergi, tapi tindakan? Nah, tindakan itu sesuatu yang bisa kita kontrol dan andalkan. Jadi, poin kuncinya adalah Anda nggak perlu ngerasa baik buat mulai, Anda justru perlu mulai supaya bisa merasa baik. Momentum itu lahir dari gerakan, bukan dari penantian. Terus, gimana cara praktiknya? Gampang banget. Misalnya, Anda mau olahraga tapi lagi malas-malasnya. Jangan pikirin soal nge-gym, cari parkir, atau capeknya. Cukup lakuin satu hal kecil tanpa mikir. Berdiri dan pakai sepatu lari Anda. Udah, itu aja. Langkah super kecil ini yang justru bisa memecah kebuntuan dan memulai semuanya. Sekarang, prinsip kedua, Kaizen. Ini adalah seni untuk mencapai hasil yang luar biasa, bukan dengan lompatan raksasa, tapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten setiap hari. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah visualnya. Coba lihat, peningkatan cuma 1% setiap hari. Itu kan kayaknya nggak berarti apa-apa ya. Tapi lihat deh, setelah setahun, efeknya bisa 37 kali lipat lebih besar. Ini dia kekuatan compounding yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang samurai itu cara berpikirnya kayak petani jangka panjang, bukan pedagang jangka pendek. Petani itu menanam benih dan dia tahu panen nggak akan datang besok. Dia sabar merawat, menyiram, dan ngasih pupuk setiap hari. Dia percaya sama proses, bukan hasil yang instan. Jadi, kuncinya tuh ini. Perkecil target Anda sampai rasanya konyol kalau nggak dikerjain. Mau lebih banyak baca buku? Jangan targetin 500 halaman, cukup 1 halaman per hari. Mau belajar coding? Jangan langsung mikirin 10.000 jam, cukup 15 menit aja setiap hari. Ingat, konsistensi itu mengalahkan intensitas. Lanjut ke prinsip ketiga, yang ini bakal ngajarin kita untuk memperlakukan jadwal kita bukan lagi sebagai saran, tapi sebagai hukum yang mutlak dan gak bisa ditawar. Namanya Ketsudan Sokujiko. Artinya, keputusan itu sama dengan eksekusi. Harus langsung, gak pakai jeda. Bagi samurai, sebuah perencana itu bukan saran buat dinegosiasiin sama mood Anda. Itu adalah perintah. Nah, ini bagian paling penting. Jam 5 pagi, saya akan bangun. Titik. Saya akan menulis 300 kata setiap hari. Titik. Nggak ada negosiasi sama diri sendiri. Karena bernegosiasi dengan diri sendiri, itu adalah awal dari hancurnya disiplin. Dengan menjadikan jadwal sebagai hukum, Anda itu seakan-akan menghilangkan pilihan untuk malas. Anda berhenti menjain diri sendiri dengan alasan-alasan kayak, besok aja deh. Ini melatih Anda untuk jadi seorang eksekutor, bukan cuma pemimpi. Oke, sekarang kita akan bahas 2 prinsip terakhir yang saling berhubungan erat. Keduanya ini adalah soal menempah fondasi mental, yaitu pola pikir baja yang dibutuhkan untuk punya disiplin sejati.
Yang pertama adalah Shugyo, latihan keras tanpa drama. Ini adalah soal melatih mental Anda biar tangguh. Ini tentang bersikap keras, tapi ada perbedaan krusial di sini. Dan perbandingan ini nunjukin dengan jelas kalau kekuatan sejati itu adalah tentang menuntut lebih dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Keras ke orang lain, itu bikin Anda jadi pengganggu. Tapi keras pada diri sendiri, itu yang membangun karakter Anda. Para atlet hebat seperti Messi atau Ronaldo itu bisa jadi luar biasa bukan karena mereka nyari sensasi, tapi karena mereka menguasai kebosanan dari latihan yang diulang-ulang. Nendang penalti ribuan kali, lari di lapangan yang sama setiap jam 5 pagi. Justru di dalam kebosanan itulah mental mereka ditempang, jadi sekuat baja. Dan yang terakhir, Bushido, jalan sang satria. Ini semua tentang kehormatan. Bagi seorang samurai, melanggar janji, baik itu ke orang lain maupun ke diri sendiri, itu artinya kehilangan kehormatan. Dan ini adalah inti dari harga diri. Coba deh pikirkan hal ini. Setiap kali Anda menekan tombol snooze, secara nggak sadar Anda bilang ke diri sendiri kalau janji Anda itu nggak ada artinya. Harga diri Anda terkikis sedikit demi sedikit. Sebaliknya, saat Anda langsung bangun, Anda membuktikan kalau Anda menghormati janji pada diri sendiri. Dan harga diri Anda pun meningkat. Jadi, pada akhirnya, disiplin itu bukanlah beban atau hukuman. Justru ini adalah aset Anda yang paling berharga. Emas bisa dicuri, uang bisa hilang, tapi disiplin adalah senjata yang Anda tempa sendiri dan gak akan pernah bisa diambil dari Anda. Ingat ya, kemalasan itu nggak dilawan dengan motivasi, tapi dengan disiplin yang ditempa sampai jadi kebiasaan. Jadi, sekarang pertanyaannya adalah, dari kelima prinsip ini, senjata mana yang akan Anda pilih dan gunakan mulai hari ini?